Thinking of you, thinking of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Wulandari dari kelas SF211B. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan soal tentang kinematika reaksi. Perhatikan data berikut ini. Di sini ada tabel waktu dan konsentrasi. Waktunya itu ada 10, 20, 40, 60, 90, 120, dan 130. Sedangkan konsentrasinya ada 94, 87, 70, 55, 31, 15, dan 3,75. Berdasarkan data di atas, maka tentukanlah order reaksi, tetapan laju reaksi, waktu paruh, persamaan reaksi, dan sketsa grafik. Sebelum kita mencari order reaksi, kita harus mencari persamaan regresi pada order 0 dan order 1 dengan cara menggunakan mikroskop Excel. Di sini kita mencari order 0 terlebih dahulu. Saya sudah memindahkan datanya ke mikroskop Excel. Kemudian kita blok tabelnya, lalu kita pilih menu insert, kemudian kita pilih scatter, lalu kita pilih scatter with smooth lines and markers, lalu muncul dalam bentuk chart atau grafik. Kemudian kita klik kanan garis pada grafiknya, kemudian kita pilih add trend line, lalu kita pilih linear, kemudian kita checklist display equation on chart, lalu kita checklist juga display as squared full on chart, lalu close. Muncul persamaan regresi pada order 0. Kemudian kita mencari persamaan regresi pada order 1. Di sini kalau untuk order 1 kita harus mencari data len CT-nya dengan cara sama dengan len buka kurung, kita klik konsentrasi data pertama yaitu 94, lalu enter. Lakukan hal yang sama sampai data terakhir. Di sini saya sudah mencari len CT-nya sampai data terakhir. Lalu kita blok tabelnya, kemudian kita pilih menu insert, kemudian kita pilih scatter, lalu kita pilih scatter with smooth lines and markers, lalu muncul dalam bentuk chart atau grafik, lalu kita klik kanan garis pada grafiknya, lalu kita pilih add trend line, kemudian kita pilih linear, lalu kita checklist display equation on chart, kita checklist juga display as squared full on chart, lalu close. Muncul persamaan regresi pada order 1. Kemudian di sini saya sudah memindahkan grafik dan persamaan regresinya. Ini yang pertama itu order 0. Ini ada tabelnya, ini ada grafiknya, dan ini ada persamaan regresi. Di sini persamaan regresi itu Y ini termasuk nilai absorbansi, dan tanda minus ini menunjukkan bahwa grafik mengalami penurunan, dan tanda ini tidak digunakan dalam perhitungan. Dan 0,7405 ini termasuk nilai B, dan X ini termasuk nilai konsentrasi, dan 100,54 ini termasuk nilai A, sedangkan 0,9968 ini termasuk nilai R. Kemudian kita lanjut ke order satunya. Sama seperti order 0, ada tabelnya, ada grafiknya, dan ada persamaan regresinya pada order 1. Di sini sama, Y itu termasuk nilai absorbansi. Tanda minus ini menunjukkan grafik mengalami penurunan dan tidak digunakan dalam perhitungan. Dan 0,0228 ini termasuk nilai B, dan X ini termasuk nilai konsentrasi. Dan 5,0665 ini termasuk nilai A, dan 0,8611 ini termasuk nilai R. Kemudian kita lanjut menentukan order reaksinya itu dengan cara kalau order 0 itu menggunakan data T dengan CT, di sini dengan nilai A-nya itu 100,54,
nilai B-nya 0,7405 dan nilai R-nya 0,9968. Sedangkan pada order 1 kita menggunakan data T dengan len CT dengan nilai A-nya itu 5,0665 dan nilai B-nya itu 0,0228 dan nilai R-nya itu 0,8611. Untuk mencari order reaksi, kita harus melihat nilai R yang paling mendekati angka 1. Di sini kita bandingkan antara nilai R pada order 0 dan nilai R pada order 1. Jadi di sini reaksi pada soal ini termasuk order 0 karena nilai R pada order 0 yang lebih mendekati angka 1. Lalu kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu tetapan laju reaksi. Di sini saya sudah menyalin rumus order 0, yaitu nilai A-nya itu sama dengan 100,54, nilai B-nya itu sama dengan 0,7405, dan nilai R-nya itu sama dengan 0,9968. Nah, untuk tetapan laju reaksi ini disimbolkan dengan K. Diketahui bahwa nilai K itu sama dengan nilai B. Jadi nilai K sama dengan B sama dengan 0,7405. Jadi tetapan laju reaksinya itu adalah 0,7405. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu mencari waktu paruh. Rumus waktu paruh itu sama dengan T1/2 sama dengan CO/2K. Di sini untuk CO-nya belum diketahui, maka kita cari dengan cara memilih data tabel paling atas. Di sini kita menggunakan data tabel pada order 0. Kita pilih yang paling atas. Cara mencari CO-nya itu dengan rumus CT sama dengan CO dikurang KT. CT-nya itu 94 sama dengan CO-nya kita cari dikurang K-nya yang tadi kita udah cari 0,7405 dan T-nya itu 10. Jadi 94 sama dengan CO dikurang 7,405. Jadi CO-nya sama dengan 94 ditambah 7,405. Jadi nilai CO-nya itu sama dengan 101,405 mg per mililiter. Kemudian langsung aja kita substitusikan ke dalam rumus waktu paruhnya. T1/2 sama dengan CO/2K. T1/2 sama dengan 101,405 per 2 dikali 0,7405 sama dengan 68,470 menit. Jadi waktu paruhnya itu adalah 68,470 menit. Kemudian kita lanjut ke soal yang keempat. Di sini persamaan reaksinya itu adalah CT sama dengan CO dikurang KT. CT sama dengan CO-nya itu 101,405 dikurang K-nya itu 0,7405 dikali T. Ini adalah persamaan reaksi pada reaksi soal ini. Kemudian kita ke soal yang terakhir, yaitu sketsa grafik. Di sini kita menggunakan sketsa grafik yaitu pada order 0 karena reaksi tersebut termasuk ke dalam order 0. Jadi kita menggunakan grafik order 0. Dengan persamaan regresinya itu Y sama dengan min 0,7405X plus 100,54 dengan R kuadratnya itu sama dengan 0,9968. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thinking of you, thinking of you.